Jamaah bertanya, jamaah bertanya, jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Zayan semuanya. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketemu lagi dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari seorang akhwat yang belum lama menikah, masih pengantin baru. Ya, siapa dia? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus Hendra, saya mau bertanya dalam program Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab. Kira-kira apa sih hak yang didapatkan seorang istri dari suaminya? Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jawabannya dari Ustadz Agus Hendra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang indah dan bagus dari Ukhti Citra Kirana, yang kita kenal dengan sering disebut Ciki. Ya, tadi beliau menanyakan tentang apa sih hak-hak seorang istri dari suaminya. Dalam pernikahan kita harus tahu ini. Jangan sampai ketika menikah Anda belum tahu hak istri apa dari suami, dan Anda juga tidak tahu apa hak suami dari istri. Apa sih hak-hak seorang istri dari suaminya? Perhatikan ya, buat para akhwat semuanya, baik yang sudah menikah lama ataupun yang baru seperti Citra Kirana. Yang pertama, hak seorang istri dari suaminya adalah memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka, yaitu istri-istrimu, dengan cara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. An-Nisa ayat 19. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik kepada istrinya. Maka siapapun laki-laki yang belajar sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah bagaimana perekonomian, tapi cobalah pelajari bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya. Ternyata Nabi SAW memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Bahkan beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Yang kedua, hak seorang istri dari suaminya adalah bercengkrama pada malam hari dengan istri dan mengajaknya bicara dan mendengarkan pembicaraannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa setiap malam Aisyah menceritakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, walaupun Aisyah bercerita tentang sesuatu yang sudah didengar oleh Nabi sebelumnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendengarkannya. Bayangkan, istri Anda udah cerita kemarin, lalu cerita lagi malam harinya. Apa yang suami komentar? Ya, pasti dia akan berkata, kan udah kemarin diceritain. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu suka bercerita di malam hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ceritanya suka panjang. Dan Nabi dengan setia mendengarkannya. Masya Allah. Yang ketiga, hak seorang istri dari suaminya adalah mengajarkan masalah agama kepadanya dan mendorong untuk melakukan ketaatan. Hendaklah seorang suami mengajarkan agama kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hendaklah seorang suami mengajarkan agama kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hendaklah seorang suami mengajarkan agama kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara."
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Berarti seorang suami wajib mengajarkan pendidikan agama kepada istrinya. Berarti seorang suami harus rajin ta'lim, harus rajin menuntut ilmu. Bagaimana mungkin Anda bisa menghindari dirimu dan keluargamu dari api neraka kalau kau sendiri jadi santapan api neraka? Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan surat Tahrim ayat 6, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah keluargamu dengan akhlak yang mulia dan ilmu dinul Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan surat At-Tahrim ayat 6 mengatakan, didiklah keluargamu agar taat kepada Allah. Wahai para suami, didiklah istrimu, anak-anakmu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan nasihati mereka agar senantiasa ingat kepada Allah, karena dengan cara ini mereka akan selamat dari api neraka insyaallah. Yuk wahai para suami menuntut ilmu, ayo tuntut ilmu ya, bukan nyari waktu luang, tapi luangkan waktumu, karena kau wajib mengajari istrimu dan anak-anakmu. Maka engkau harus lebih pintar, lebih saleh daripada istrimu dan anak-anakmu, agar mereka semuanya bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Yang keempat, seorang suami hendaklah memejamkan mata dari kesalahan seorang istri sebatas tidak melanggar aturan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, janganlah seorang laki-laki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Jika ia membenci sebagian akhlaknya, niscaya ia akan rela dengan akhlaknya yang lain. Mungkin istrimu punya kelemahan, mungkin dia cepat tidurnya, maka maklumilah. Jangan jadikan sebuah sebab, lemah, tidur mulu, dan tutuplah sebagian aibnya itu. Karena masih banyak. Masih banyak apa? Masih banyak kelebihan dari istrimu. Yang kelima, hak seorang istri dari suami adalah seorang suami tidak boleh menyakiti dengan memukul mukanya atau dengan mencelanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah kamu memukul muka, juga janganlah mencelanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Poin yang keenam, seorang suami tidak boleh memboikot seorang istri kecuali di dalam rumah. Maksudnya berpisah tapi tidak cerai. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fikih Wanita karya Abu Malik Kamal Said Salim, ya, dan janganlah kamu memukul muka, janganlah kamu mencelanya, dan janganlah kamu berpisah kecuali di dalam rumah. Maksudnya ketika ada sebuah permasalahan, kemudian seorang suami marah karena kesalahan istrinya, maka jangan boikot istrimu kecuali di dalam rumahnya. Jangan biarkan istrimu keluar dari rumah, kau usir dia, ya, ayo pergi kamu, entah dia tinggal di mana. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dalam rumah. Poin yang ketujuh, hak seorang istri dari suaminya adalah menjaga kehormatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan istrimu pun memiliki hak atas dirimu. Maksudnya apa? Janganlah seorang suami menyebarkan aib istrinya. Janganlah seorang suami menyebarkan kelemahan-kelemahan istrinya, baik di depan keluarganya, apalagi di depan teman-temannya. Yang kedelapan, hak seorang istri dari suami adalah mengizinkan istrinya ketika memohon untuk keluar rumah guna melakukan sholat berjamaah atau mengunjungi kerabatnya ketika aman dari fitnah. Ini juga termaksud dalam fikih wanita Abu Malik Kamal Said Salim. Ketika seorang istri memang izin untuk sholat, walaupun seorang istri wajibnya sholat di rumah, maka izinkanlah. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita yang ingin meramaikan rumah Allah. Asal tidak ada fitnah tentunya. Akan tetapi yang terbaik seorang wanita adalah sholat di rumahnya.
Dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk mengunjungi kerabatnya, apalagi itu orang tuanya. Terkadang seorang suami ketika orang tua suami sakit, maka istrinya disuruh ngurus. Tapi sebaliknya ketika kejadiannya berbeda, orang tua istrinya sakit, maka istrinya izin kepada suaminya untuk, "Bang, aku boleh nggak ngurus orang tuaku?" Suaminya dengan angkuh mengatakan, "Jangan, urus aja sama orang lain." Satu sisi dia suka, ya, orang tua suaminya diurus, tapi ternyata ketika orang tua istrinya sakit, maka istrinya tidak boleh mengurusnya. Suami yang bijak mengizinkan istrinya untuk mengurus orang tuanya yang sakit. Suami yang bijak memberikan kesempatan seorang istrinya untuk keluar, untuk bersilaturahim kepada keluarganya, selama tentunya aman dari fitnah. Yang kesembilan, hak seorang istri dari suaminya adalah tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aib-aibnya. Kemudian yang kesepuluh, hak seorang istri dari suami adalah memberikan nafkah kepadanya dan kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi para kesatria itu cari nafkah. Seorang suami tidak diam saja di rumah lalu mengandalkan istrinya bekerja. Tidak seperti itu. Yang ke-11, hak seorang istri dari suaminya adalah hendaklah suami berhias untuk istrinya sebagaimana istrinya berhias untuk dirinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka ketika istriku berhias untukku." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Al-Baqarah ayat 228. Jadi Ibnu Abbas itu suka berhias di depan istrinya. Buat para suami, penting untuk dipahami, yang harus tampil cantik bukan hanya wanita, tapi Anda pun harus tampil tampan di hadapan istrimu. Yang ke-12, jika seorang laki-laki melihat wanita lain, merasa kagum dengannya, maka datangilah istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, maka datangilah istrinya. Sesungguhnya hal itu bisa menghilangkan segala hal yang ada di hatinya. Ketika seorang suami tertarik dengan wanita lain, ada hasrat, ada syahwat, ini berbahaya, maka bisa terjadi perzinahan. Maka seorang suami yang bijak, seorang suami yang baik, dia pulang ke rumahnya, dia temui istrinya, dan itu bisa menghilangkan hasratnya. Sebagaimana juga ya yang kita lihat banyak sekali perselingkuhan terjadi. Kenapa? Karena ketika seorang suami melihat wanita lain, lalu dia kobarkan hasratnya dan dia salurkan kepada wanita yang bukan mahramnya tersebut, maka ini adalah haram, zina. Pulanglah Anda ke rumah, teleponlah istrimu, yang aku kangen, aku pengen pulang. Atau istrinya nyamperin, entah mampir ke hotel mana, nggak apa-apa, dan hilang semua hasrat, ya, karena syahwat hanya sementara, hanya sebentar. Ketika sudah terlampiaskan kepada istrinya, hilang semuanya, ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Poin yang ke-13, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, hak seorang istri dari suaminya adalah hendaklah seorang suami berbaik sangka kepada istrinya, tidak berprasangka buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Ya, hai orang yang beriman, hindarilah dari suudzon. Hindarilah berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada istrimu. Inilah 13 hak seorang istri dari seorang suaminya yang harus diketahui oleh setiap pasangan, agar setiap pasangan tahu hak-haknya masing-masing, agar setiap pasangan kalau ingin membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya dengan cinta saja,
tapi juga tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hak-hak mereka dari pasangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Terus saksikan Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.